Oke, Bang Deren nih terkait putusan dari hakim Pengadilan Negeri Surabaya Bang yang memutus bebas nih Tanur nih. Abang nih sebagai praktisi hukum nih melihatnya nih dengan putusan ini seperti apa Bang? Ini kan banyak pro kontra Bang tentang putusannya. Banyak orang yang menghujat dan mengkritisi tentang putusan hakim ini. Abang melihat sebagai praktisi hukum seperti apa Bang putusannya? Ya, kalau kita lihat dari sisi pandang kita sebagai seorang praktisi hukum pidana, ya jelas diduga ada kejanggalan dalam putusan yang membebaskan seorang terdakwa tersebut. Jadi kita bicara hakim. Sebenarnya kita ini 4 ya, pengacara, polisi, jaksa, hakim. Tapi yang paling dituakan, yang paling dimuliakan pastinya hakim. Sebenarnya secara praktiknya sih sama aja, sama-sama semua berperan penting dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Tinggal sekarang sebagaimana bersihnya dia melaksanakan tugasnya, sebegitu mulialah dia dalam karirnya. Tapi sebersih-bersihnya seorang lawyer, seorang jaksa, seorang polisi tidak akan dipanggil yang mulia, tidak akan pernah terjadi. Walaupun itu lawyer S3, S4, S5 pun tidak akan pernah dipanggil yang mulia. Tapi seorang hakim, walaupun belum doktor, belum profesor, begitu menjadi hakim pasti dipanggil yang mulia. Penyebutan yang mulia itu harus disesuaikan dengan perilaku mereka yang mulia. Tindak tanduk mereka dalam mengambil keputusan di dalam karir mereka juga harus mulia. Makanya dibilang your honor. Kalau di negara-negara luar dibilang kan your honor. Kita kan ngikutin istilah mereka, yang mulia. Kenapa disebut yang mulia? Karena dia harus berperilaku seperti seseorang yang mulia. Bukan seperti, tapi memang harus mulia. Jadi kalau memang yang disajikan itu tidak cocok, ya jangan diputusin. Putuskan sesuai dengan hati nurani. Tapi hati nurani yang seperti apa? Hati nurani yang lagi hidup lampu atau hati nurani yang lagi mati lampu? Jadi kalau selalu dibilang dia sudah mati rasa, tidak pakai perasaan, pakai hati nurani, ya tidak selamanya juga manusia pakai hati nurani itu bisa bersih. Ya, contohnya ini, sekarang gini aja. Ini kan banyak sekarang gue lihat tren, apabila ada sedikit aja yang rame cerita, langsung dipanggil, langsung dibuat panggung di TV-TV nasional, terutama TV-TV yang punya viewers besar, pasti langsung dibikin show. Simple aja. Sekarang kalau mau ini dibikin lebih transparan lagi, panggil hakim yang vonis, panggil hakim yang bebasin, dudukin hanya 2 orang itu, cukup 1 hostnya, hanya 2 orang itu. Hadirkan mereka-mereka yang paham hukum sebagai penonton, bukan mahasiswa saja, tapi praktisi-praktisi hukum, spesialis-spesialis hukum pidana, hadirkan sebagai penonton. Bebaskan tanya jawab di situ. Nanti bakal terbuka apa alasan Anda menghukum, apa alasan Anda membebaskan. Ini kan ketimpangan yang jomplang namanya. 1 orang bisa memvonis, 1 orang bisa membebaskan. Nah sekarang seperti yang saya selalu katakan, apabila dia nggak bersalah dia divonis, kan konyol. Apabila dia bersalah tapi dia dibebaskan, di mana keadilan itu? Hanya gara-gara anak seorang anggota DPR atau mantan anggota DPR. 500 orang lebih anggota DPR di Sedia Senayan itu. Mau bilang jenderal, ribuan orang jenderal yang aktif. Udah? Sekarang kita bilang yang pensiun. Nggak usah bicara banyak deh kita. Sekarang bilang gini aja. Kalau mau transparansi keadilan, negara ini pernah menangkap, memproses dan memvonis seorang anak mantan presiden. Apa sih seorang anggota DPR? Apa sih seorang menteri?
Apa sih seorang jenderal? Anak mantan presiden aja pernah ditangkap, diproses dan divonis di negara ini. Kemana petugas-petugas, praktisi-praktisi yang berani-berani itu kemana? Jadi ya di dalam peradilan itu jangan sampai dicekokin yang namanya embel-embel. Ya kalau kata Bang Saroni ya, jangan ada hengki-pengki. Bang, tapi abang sendiri setuju gak bang dengan hasil dari rapat Komisi 3 yang mendesak gitu agar segera Komisi Yudisial memeriksa gitu ini hakim yang bersangkutan? Abang sendiri setuju gak bang dengan pernyataan dengan isi poin dari Komisi 3 yang segera kayak ini memeriksa si hakim ini bang? Ya silakan aja diperiksa. Emang seberapa yakin dengan apa hasilnya? Kan itu sekarang. Jadi kita sekarang lihat kasat mata aja kan begini. Yang mau diperiksa silakan aja periksa. Cuma ya seberapa yakin kalian dengan hasil pemeriksaannya dan putusannya nanti? Artinya abang agak pesimis ya bang dengan mungkin hasil itu apa seperti apa bang dengan pemeriksaan? Artinya bisa dikatakan seperti itu nggak bang? Atau mungkin abang melihat ada sisi-sisi yang lain yang harus diperhatikan dalam kasus ini bang? Sebelum diperiksa, kalau diperiksa itu kan bicara kode etik. Itu kan tidak dipublish pemeriksaannya. Kan tidak ditampilkan secara umum. Lihat aja mana ada kode etik yang diperiksa secara penampilan umum. Tidak dibuka untuk umum. Pasti kan buat konsumsi internal. Apa yang terjadi di dalam? Kita kan tidak tahu. Makanya gue bilang, buat panggung. Panggil hakim yang vonis. Panggil hakim yang bebaskan. Hanya ada 2 orang di atas panggung itu. Host 1 orang cukup. Pilih yang berani hostnya, yang enggak kalau digebrak dikit langsung dia bunga putih langsung hilang darah-darahnya kan gitu. Yang berani, yang fokus, yang walaupun digebrak dia tetap konsisten dengan apa pertanyaannya. Bagaikan seorang jurnalis yang handal, yang katanya ujung pena yang tajam. Mana ujung pena itu kan gitu. Nah hal ini sekarang kalau nggak ada media, kita juga tidak akan tahu di Jakarta ini. Media itu berperan penting loh. Makanya jangan sampai media itu juga kena sumpal. Ya, yang dibilang ujung pena yang tajam. Banyak di negara di dunia orang-orang besar yang lahir dari jurnalis. Banyak pemimpin-pemimpin dunia yang digulingkan hanya oleh ujung pena seorang jurnalis. Makanya saya paling tidak sepaham kalau sempat ada seorang jurnalis, dia itu bisa dibungkam hanya untuk tidak menyuarakan sesuatu atau untuk menyuarakan sesuatu yang tidak benar sampai ada begitu, itu bahaya. Karena itu adalah salah satu sayap dari keadilan. Saya contoh aja, mungkin orang yang di Sumatera tidak tahu apa kejadian di Jawa Timur kemarin kalau nggak ada media. Jadi media sangat berperan penting. Makanya gue bilang daripada dilepaskan ke kode etiknya dulu, sebelum diperiksa, tampilkan dulu di layar kaca, live, langsung. Nanti bakal kelihatan siapa yang zebra, siapa yang macan. Sama-sama belang, tapi karakternya seperti apa. Oke, Bang Diren, abang sebagai seorang praktisi hukum melihat kasus Ronald Tanur ini, kan ada pepatah mengatakan no justice no viral. Banyak terbalik, no viral no justice. Ya. Banyak kasus mungkin di belakang sana yang tidak diangkat. Sedangkan ini kasus ini kan karena diangkat oleh Komisi 3 sehingga membuat banyak orang mengetahui kasus ini. Tidak, karena diangkat oleh media. Iya, diangkat oleh media, tapi media yang baru itu jadi rame. Tapi sempat diperdebatkan di dalam Komisi 3. Iya, sekarang kalau dibilang Komisi 3 juga Komisi 3 ngelempar ke Komisi Yudisial juga ya sama aja lah. Iya. Terus gimana pandangan abang tuh melihat si Ronald Tanur yang vonisnya yang harusnya 12 tahun setelah ini dibebas menjadi 4 tahun. Menurut abang sebagai seorang praktisi melihatnya gimana nih? Iya, jadi gini. Kan pasti ada alasan hakim itu untuk memutuskan. Memang benar hakim memiliki hak veto. Ya. Hakim itu disebut yang mulia. Your Honor. Hakim itu disebut perpanjangan tangan Tuhan yang ada di dunia dan bumi.
Jangan dipisahkan dunia dan bumi, ya. Gitu. Nanti dia nggak komplit bulatnya. Jadi kalau di ujung pengadilan pun seseorang sudah nggak mendapatkan keadilan, buat apa ada tempat itu? Justru karena untuk mendapatkan keadilan dan mengangkat fakta, maka satu ranah dan perkara dibawa ke forum tersebut. Kalau dengan dibawanya ke forum tersebut, masalah hanya akan menjadi semakin complicated. Kan harus dipertanyakan tempat tersebut. Jangan sampai sertifikat asli bisa kalah dengan fotokopi hanya karena berkas yang dilampirkan itu bukan fotokopi yang hitam putih saja. Nah, berkas yang dilampirkan sertifikat asli itu hanya sertifikat asli saja. Jangan sampai seperti itu. Yang gue bilang gini, kalau misalnya dibilang yang namanya pengertian dalam konteks, kita bilanglah bicara adalah pemberian. Pekerjaan yang seharusnya selesai dalam 7 hari, apabila diselesaikan dalam 3 hari, ada rasa terima kasih, itu beda. Ikhlas, tidak jolim kan. Sekarang kalau pekerjaan yang benar harus disalahkan, bisa dihalalkan hanya dengan adanya pemberian atau adanya tekanan, berarti kan ini menerima order seperti penjahit dong. Tolong dikencengin di bagian dada, dikendorin dikit di bagian tangan. Pahanya dikencengin, betisnya dia kendorin gitu. Kan menerima order. Tidak, hukum tidak menerima order. Hukum berbicara apa yang ada. Kalau Anda masuk ke rumah makan, Anda memesan nasi goreng, yang diantar sama Anda nasi gulai, iya komplain dong. Anda pesan nasi goreng loh, kenapa dia antar nasi gulai? Jangan nasi gulai di nasi gorengkan, atau nasi goreng didiamkan menjadi nasi gulai, jangan. Ada hal-hal yang tidak bisa dikompromis di dalam hidup, terutama dalam konteks keadilan. Jangan bicara karena itu anak orang. Kalau terjadi di rumah sendiri gimana? Jangan sombong loh sebagai seorang praktisi. Alah, anak orang gua nggak kenal dia, nggak ada rumah saudara gitu. Jangan aja itu bapak tua itu, ayah dari almarhum, cewek yang meninggal. Udah usia berapa itu beliau? Duduk aja mungkin sudah tidak bertegak, masih mengejar keadilan loh. Saya nggak sepakat dibilang mengais atau mengemis ya, masih mengejar keadilan loh. Tapi kalau menurut abangnya sebagai praktisi hukum nih, hukuman apa sih bang yang pantas bang bagi seorang hakim ini yang melakukan putusan tidak berdasarkan apa ya namanya bukti atau keyakinan dia gitu. Artinya bisa dikatakan ini hakim ini memutus secara tidak benar gitu. Apa sih bang yang pantas bang bagi seorang hakim ini? Iya, bagi saya ya, ini saya tidak mengarahkan kepada seseorang ya. Iya. Saya kasih jawaban yang global lah ya. Apabila seseorang yang memegang satu profesi yang terlibat dengan masyarakat umum, masyarakat luas secara majemuk, dia tidak bisa mempertahankan komitmen dan dia punya pendirian sebagai seorang praktisi tersebut, berarti singkat aja dia tidak pantas untuk ada di dalam profesi itu. Pecat. Mau dia pengacara, mau dia polisi, mau dia jaksa, mau dia hakim, terbukti melakukan malpraktis, pecat. Itu yang pantas sih. Merampas kemerdekaan, dosa. Ada sectionnya, ada pasalnya 333, merampas kemerdekaan seseorang. Ya. Nah sekarang membebaskan orang yang salah, nggak ada pasalnya. Buat pasalnya. Hukum siapa-siapa yang terlibat yang terlibat dalam apa praktek-praktek yang nggak benar itu. Terakhir mungkin ini bang, harapan abang sendiri. Jadi contohnya juga kita bilang, jangan setiap kali sikit-sikit ada masalah apa aja langsung kode etik. Belum tentu semua. Gue bilang yang namanya esprit de corps itu bahasa yang punya satuan, pasukan, ya. Tapi kadang prakteknya itu yang nggak pasukan itu lebih solid di luar itu mendukung kesalahan kode etik rekan-rekannya untuk melindungi yang nggak benar itu. Jadi pada mereka pun praktisi-praktisi atau mereka-mereka yang punya profesi, kalau teman sudah salah, ya jangan dibela dong.
Satu hari itu kayak ular loh. Lu pegang buntut, satu hari kepala bakal balik. Mungkin kalau nggak lu, ada aja pasti yang kena dengan apa lingkungan kalian. Posisinya itu aja. Kita di dalam satu profesi yang tanpa uang aja kita bisa berbuat baik loh. Makanya bilang yang mulia kepada dokter, profesi mulia ya, sorry, kita tidak disebut yang mulia, tapi apa? Profesi yang mulia, honor profession. Gue nggak mau bilang holy profession, honor profession. Makanya dibilang dengan dokter dan dengan lawyer tidak boleh berbohong. Kenapa? Ada artinya. Tapi jangan sampai kejujuran orang malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri pada saat dia terbuka dengan seorang praktisi yang tidak beretika dan tidak bermoral. Ini diambil untuk bahasa kita. Tapi gua lepasin ke 3 elemen yang di sebelah. Tidak selamanya kode etik itu efektif. Apa yang paling efektif kalau untuk hari ini ya bahasa kalian bilang apa? No viral, no justice. Viral itu di mana? Di media, bukan di kode etik dari salah satu institusi. Medialah nafas daripada keadilan di dunia modern ini. Hari itu dibilang Indonesia beku. Hari ini kan sudah cair. Apa gunanya reformasi? 26 tahun loh sudah reformasi. Tahun 1945 merdeka. Udah mau berapa lama ini? Hah? Sedikit lagi sudah 100 tahun negara ini merdeka. Masa masih ada manusia-manusia yang terjolimi, yang nggak salah masih bisa dipenjara, yang bersalah masih bisa dibebaskan hanya gara-gara ayahnya adalah seseorang? Wah, buat apa ada hukum? Norma yang mengatur manusia-manusia yang ada di satu lingkungan itulah hukum. Kalau ada manusia-manusia yang tidak bisa diatur oleh hukum, berarti ya bikin lex specialis. Hukum ini berlaku untuk masyarakat yang level ini ke bawah. Yang excellent ini ke atas tidak boleh sentuh hukum. Bikin, gak apa-apa, biar udah transparan satu kali. Daripada seakan-akan dibikin macam mana gue bilang ya, peradilan yang suci dalam debu, seakan-akan bersih, tapi gue bilang belakangnya oh my god, bukan oh god my kan gitu, oh my god. Itu bilang peradilan suci dalam debu. Itu